Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Sunnah. Oke, saya mulai dari latar belakang apa itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah dan diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologis mengandung arti atau artinya adalah bacaan atau dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Lafaz Al-Quran dengan arti bacaan, kemudian dipakai kata Al-Quran. Untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini, kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran. Kemudian ditinjau dari segi terminologis sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Dan yang kedua, menurut Mana Al-Qatan, Al-Quran adalah dasar agama dan sumber tasyri sebagai hujah atau dalil Allah yang cocok sepanjang zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk diikuti perintahnya. Kemudian yang ketiga, menurut Safi Hasan Abu Tholib, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A. Sodallahu anhu, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syariat. Kemudian karakteristik Al-Quran. Karakteristik Al-Quran yang pertama yaitu lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril yang turun kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah baik kalimat maupun pengertiannya selain dari menyampaikan seperti apa yang diterimanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Dan yang ketiga, Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang kebenarannya. Kemudian sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Mekah pada tahun 6 Masehi, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun, beberapa bulan. Kemudian lebih tepat waktunya adalah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian adapun ayat-ayat yang diturunkan sudah hijrah tersebut surat Madaniyah yang merupakan 11
atau 30 dari Al-Quran, surah dan ayat-ayatnya yang panjang dan gaya bahasanya panjang lebar dan lebih jelas. Kemudian berikutnya adalah hikmah diturunkannya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Yang pertama adalah meyakini hal ini akan mendorong semakin mantap dan teguhnya iman seseorang kepada Allah, membangkitkan ketenangan dalam dirinya, dan menimbulkan rasa positif terhadap setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Kedua, mengimami Lauhil Mahfuz berikut, segala yang tercatat di sana akan mempengaruhi positif terhadap konsistensi seorang mukmin untuk selalu berusaha ke arah yang baik. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 10 tahun di Madinah, yaitu yang pertama adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan orang. Kemudian yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh. Ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian yang keempat, memudahkan penghafalan dan menguatkan hati. Kemudian yang kelima, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Kemudian selanjutnya yaitu isi kandungan Al-Quran. Tauhid, doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu janji dan ancaman Allah. Kemudian ibadah, lalu jalan mencapai kebahagiaan. Selanjutnya cerita-cerita atau sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Di sini saya akan menjelaskan secara etimologi al-sunnah itu yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara terminologi, al-sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Profesor Dr. Suparman Usman, al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW, merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua berikutnya adalah menurut Imam Subki dalam Alkitab Matan Jami Al-Jawani. Sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., Al-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sunnah atau hadis. Yang pertama yaitu menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Kemudian macam-macam sunnah dan hadis atau hadis, yaitu sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, kemudian sunnah taqririyah. Kemudian macam-macam kualitas hadis, yaitu hadis yang dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan. 1. Hadis masyhur. 2. Hadis ahad. 3. Hadis mutawatir. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang dilihat dari kualitasnya. Yang pertama adalah hadis sahih, 2. hadis hasan, 3. hadis doib, 4. hadis ma'udu. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Yang pertama hadis makbul, kedua hadis mardudu. Kemudian yang keempat adalah hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat, yaitu yang pertama hadis marfu, kedua hadis mauquf, ketiga hadis
maktu. Oke, kemudian hadis atau sunnah yang boleh sebagai hujah. Yang pertama adalah sunnah mutawatir. Kedua, sunnah atau hadis sahih. Ketiga, sunnah atau hadis hasan. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan sejarah pembukuan hadis. Pada zaman Nabi, hadis tidak ditulis, bahkan tidak pula dihafal. Menurut riwayat, pencatatan dan penghafalan hadis dilarang oleh Nabi karena dikhawatirkan bercampur dengan hafalan Al-Quran sebagai firman Allah. Lalu kemudian pembukaan hadis terjadi pada abad kedua Hijriah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Beliau memerintahkan beberapa orang yang mengumpulkan hadis-hadis mereka peroleh. Kemudian pada tahun 140 Hijriah, Malik bin Anas atau Imam Malik menyusun satu persatu buku yang berisi hadis-hadis Nabi yang diberi nama dengan Al-Muwatta. Kemudian pada abad ketiga Hijriah terjadi pembukuan hadis secara besar-besaran atau massal oleh Al-Bukhari yang selalu kita dengar ya. Kemudian Al-Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian para sahabat sangat teliti dalam menerima buku hadis yang dikatakan oleh datang dari Nabi. Kemudian contohnya adalah Abu Bakar baru mau menerima suatu hadis apabila ada saksi yang menguatkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.